Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fenomena saat ini yang menarik adalah bahwa Pak Ustadz sudah menjadi magnet umat muslim di Asia Tenggara, bahkan Asia mungkin ya. Jadi kami bersyukur sekali saat ini bisa berkomunikasi, mendapatkan siraman rohani dari Pak Ustadz mengenai soal iman dan takwa dalam ibadah di era new normal. Karenanya dalam tema tausiah kali ini kami meminta kiat-kiat dari Pak Ustadz. Kira-kira apa kiat-kiat untuk tetap meningkatkan iman dan takwa dalam ibadah khususnya di era new normal? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin wa salatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Tema kita kiat meningkatkan iman dan takwa dalam beribadah di era new normal. New normal bahasa yang tidak sesuai dengan kenyataannya, kenyataannya tidak normal. Yang selama ini kita bisa tablik akbar, akhirnya kita webinar. Yang selama ini kita bisa tersenyum, sekarang orang kita tidak tahu senyum atau marah karena wadahnya tertutup dengan masker. Yang selama ini saya mau ke kantor orang disambut dengan salaman, sekarang disambut dengan tembak kening 36 derajat. Yang selama ini kita bisa bertegur sapa bersalaman, selama ini kadang saya udah mengulurkan tangan karena segan, rupanya dia sambut pula dengan salam namaste dari India. Artinya kita tidak normal. Nah, saya mau mengatakan terserah mau pakai tidak normal ini apakah new normal, apakah PSBB, apakah lockdown, apakah mengurung diri, apakah mengunci diri, yang jelas bahwa kita tidak normal. Lalu bagaimana pada saat tidak normal kita meningkatkan iman dan takwa? Sekarang kita lihat perjalanan nabi-nabi. Nabi Musa alaihissalam hidupnya normal. Dia punya ayah angkat Fir'aun, dia punya ibu angkat Asia, tinggalnya di istana, hidupnya normal. Sampai akhirnya suatu hari dia melihat ada dua orang sedang bertengkar berkelahi, dia pisah, jangan kelahi. Tapi karena orang dua ini bandel, fawakazahu Musa, Musa meninju salah satunya. Begitu dia tinju, mati yang ditinju itu. Akhirnya mau tidak mau Nabi Musa harus menjalani hidup new normal. Dia lari dari istana Firaun, lalu kemudian dia hidup melockdown diri, PSBB, putus kontak dengan orang, new normal. Di saat new normal itu perenungan panjang. Di saat new normal sebenarnya kita sedang berhenti dari putaran yang tak berhenti, putar sampai kita tidak tahu hidup ini mau kemana. Maka ada kalanya kita dihentikan sejenak. Nabi Musa alaihissalam dijadikan Allah Subhanahu wa taala ada sesuatu situasi kondisi tidak normal untuk supaya berpikir panjang. Jadi kalau ada orang Islam new normal ini malah dia stres, depresi, maka sesungguhnya dia tidak mengerti ajaran ini. Di saat kita sholat sebenarnya kita sedang memutus hubungan sejenak dengan manusia. Kita bermanis-manis, bernikmat-nikmat, bernyaman-nyaman, bertenang-tenang, berkhusyuk-khusyuk dengan Allah. Allahu Akbar. Tapi cuma 5 menit, 10 menit. Di saat 11 bulan sibuk makan ini, makan itu, pesta kuliner, ada Allah buat lockdown kah namanya, PSBB kah namanya, new normal kah namanya, tapi tidak normal 1 bulan. Jangan makan ini, jangan minum ini, jangan ngomong ini, jangan ini, jangan ini. Yang halal-halal. Maka sebenarnya di balik itu adalah kita sedang menemukan titik balik. Kita dihadapkan pada sesuatu yang tidak normal supaya kita berpikir secara normal. Oleh sebab itu normal adalah kesempatan untuk berpikir. At-tafakkur sa'ah, berpikir sesaat. Khairun min qiyamil lailah. Dengan adanya COVID-19, dengan adanya PSBB, dengan adanya lockdown, dengan adanya new normal, kita sadar bahwa yang selama ini adidaya ternyata tidak berdaya. Selama ini yang mempertuhankan materi, ternyata materi tidak bisa berbuat apa-apa. Selama ini yang punya ketergantungan dengan ngopi bareng, nonton bareng, ternyata teman-teman juga takut dengan kematian. Setiap pertemuan selalu beralasan, jangan-jangan dia bawa virus. Jangan-jangan tangannya ada mengandung virus. Hari ini kita sedang disadarkan bahwa teman-teman yang hebat-hebat, yang kaya-kaya, yang punya jabatan-jabatan, tidak ada satupun yang kebal COVID-19. Betapa tidak berdayanya kita. Betapa tak bernilainya S1, S2, S3, jabatan, harta, kekayaan, martabat, harkat yang diagungkan, dimuliakan orang. Betapa bapak dokter yang hebat-hebat, gugur meninggal dunia, semoga menjadi syuhada. Oleh sebab itu, kalau ada yang mengaitkan bagaimana meningkatkan iman dan takwa di era new normal, wajib new normal saat tenang, saat bersunyi-sunyi, saat menyepikan diri.
untuk memikirkan ke depan kita ini akan kemana, selama ini kita buat apa aja, terus setelah ini kita akan meninggalkan apa untuk dunia, dan sudah sebanyak apa manfaat dan sudah banyak apa pula mudarat yang kita timbulkan. Oleh sebab itu new normal salah satu cara untuk membangkitkan lagi kekuatan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah berjanji sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan kebenaran ayat-ayat tanda kebesaran kami di atas muka bumi, di atas langit, di dalam diri manusia. Hatta yatabayyana, sampai jelas annahul haq, bahwa agama ini benar, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah imannya naik, takwatnya kuat, disebabkan oleh new normal, bagaimana dengan ibadah? Apa tanda iman meningkat? Ibadahnya naik. Kalau ada orang ngomong ibadah meningkat, tapi imannya meningkat, ibadahnya begitu-begitu aja, berarti bohong. Karena kalau imannya naik, pasti meningkat. Buktinya apa? Ketika kita selesai takziah melihat orang meninggal, mulai ingat tahajud malam. Ketika kita baru saja melihat orang cuci darah, mulai zikirnya banyak. Ketika melihat bagaimana orang kesakitan, kebakaran, kena musibah mati, mulai dia mau mewakafkan tanah, berimpak, berzakat, bersedekah. Itu menunjukkan kalau iman kuat, otomatis ibadah meningkat. Iman itu di dalam, tidak nampak. Tapi kalau yang dalam baik, anggota tubuh ikut menjadi baik. Kalau iman kuat, lidah berzikir, akal berpikir, anggota tubuh akan beramal. Kalau iman lemah, mulut menggumam, ngedumel, mencaci maki, sumpah serapah, ngeyel, anggota tubuh melakukan perbuatan dosa. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam badanmu itu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh, kalau dia baik, seluruh tubuh ikut menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, seluruh tubuh ikut menjadi rusak. Oleh sebab itu, seorang muslim mesti yakin dengan COVID-19, ambil hikmahnya. Asa anta karahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu benci pada sesuatu, tapi justru ada kebaikan di dalamnya. Asa antara syai'an wa yaj'alallahu fi khairan katsira. Boleh jadi kamu benci sesuatu, tapi sebenarnya di balik kebencian itu banyak kebaikan yang bisa kamu ambil. Yang selama ini sibuk mengejar dunia, ternyata dunia tak bisa berbuat apa-apa setelah kau dapatkan. Yang selama ini sibuk mengejar karir, ternyata karir hanya bisa dijadikan sebagai sarana untuk mencari ridha Allah. Hanya sampai di situ. Lebih dari itu sebenarnya kita tak punya kuasa, kita tak punya daya, tak punya apa-apa. Syukur alhamdulillah bahwa di balik musibah itu masih sempat membuat kita berakal. Selama ini akal ada, tapi kita tak punya waktu untuk menggunakannya. Selama ini hati ada, tapi kita tak punya cukup waktu untuk memakainya. Hari ini akal ada, hari ini hati ada, hari ini waktu ada, kita manfaatkan, merenung. Dengan merenung iman menjadi kuat, dengan iman kuat takwa menjadi hebat, dengan takwa hebat amal ibadah menjadi meningkat, maka berhasillah kita melalui ujian ini. Kalau orang sudah lulus ujian, insya Allah, lulus ujian tesis master, lulus ujian disertasi doktor, lulus ujian hidup, ada tempat yang dijanjikan Allah. Asa iya ba'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, ditempatkan Allah di tempat yang terpuji, diberikan Allah ketenangan batin, diberikan istiqamah, dan mati dalam husnul khatimah.